Dia kos 400.000 sebulan. Miris, kenapa miris tuh? Karena bukan buruk sih menurut aku, itu bukan hal yang kayak aduh prihatin, apa sih? Aku pulang tanpa dendam. Sudah ada. Inilah kondisi terakhir sosok ayah kandung Marsyanda, Irwan Yusuf, yang minggu lalu diciduk pihak Sudin DKI Jakarta, lalu diamankan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Ceger, Jakarta Timur. Dengan mengenakan setelan busana muslim serba putih, kondisi Yusuf tampak lebih bersih. Memang kondisi dia kurang sehat, kakinya sama matanya. Tadi udah dikasih obat tetes mata juga, sama obat demam juga. Kondisi itu jelas kontras dengan kondisi sebelumnya yang tampak lusuh tak terurus saat diciduk di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Dan kemarin, misteri pengakuan Irwan Yusuf pun akhirnya terkuak sudah. Ditemani sang kekasih Egy John, Marsyanda datang ke panti sosial tersebut dan dengan gamblang mengakui kalau lelaki pengemis itu adalah ayahnya. Ada komunikasi apa? Ngobrol baik, gimana keadaannya papa, sehat apa enggak, apa yang terjadi. Dan aku bilang ke papa, aku senang ketemu, kita akan lebih sering ketemu lagi setelah ini karena Caca udah kabar-kabaran sama keluarga papa dan keluarga papa yang akan menjemput. Jadi aku sekarang masuk mobil, tektokan sama mereka dan nanti paling ketemuan nih, kita akan rapat keluarga sore ini. Apa tindakan lanjutannya untuk papa gitu. Udah doain ya yang terbaik. Sungguh ironis nasib Irwan Yusuf. Sempat hidup bergelimang harta saat masih hidup bersama ibunda Caca, Rianti Sofyan. Pasca bercerai 18 tahun silam, hidupnya kini terlunta-lunta. Ya pernah sih waktu aku SMP, SMA ya ada rasa kayak kangen sama papa. Terus pernah juga kayak sebel kok papa ninggalin keluarga ini. Ya wajar lah anak-anak ABG gitu kan. Pas belum menerima perpisahan sama papa udah lewat alhamdulillah. Kan memang dia bercerai udah 15 tahun. Dan kita semua juga punya banyak kelemahan di beberapa area dalam hidup. Mungkin papaku kelemahan terbesarnya di situ tuh, being a good father figure. Tapi ya bukan berarti dia less of a human being yang punya hak juga untuk dipandang sama. Hidup Irwan 180 derajat berubah total. Dari hidup bergelimang harta, tempat tinggal mewah di kawasan Menteng, kini harus mengontrak 400.000 per bulan. Di Bangka, dia kos 400.000 sebulan. Ironisnya, Irwan Yusuf diciduk minggu lalu di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, tak jauh dari apartemen di mana Caca tinggal, yakni di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Bahkan Caca bukan hanya tinggal di apartemen mewah, juga terbiasa mengendarai kendaraan mewah. Benarkah Caca tak tahu ayahnya mengemis atau membiarkan saja sang ayah meminta-minta? Mobilnya tuh bulannya. Oke, tapi apa sih? Apa yang Fortuner? Udah saya wawancara lah. Belum tahu ya yang Lamborghini-nya. Ya Lamborghini. Ya, jadi sedikit disilakan. 2 tahun terakhir, karena memang 2 tahun terakhir dalam hidup aku gitu, habis ada kejadian yang lumayan pelik ya. Jadi aku juga masih fokus dalam membangun my own life dengan yang udah beda gitu. Aku sekarang sendiri, aku tinggal sendiri dan aku lagi fokus di situ lah gitu. Cuman aku sempat dengar dari tanteku 4-5 bulan lalu bahwa papa sangat sehat, papa baik-baik aja, dapat kerja, jadi aku bersyukur gitu. Dan papa pernah SMS juga. Cuma begitu aku telepon balik nggak nyala HP-nya. Syuting kisah sedih tuh kan aku berapa sih 14-15 ya. Itu aku lagi nyari-nyarinya banget sampai aku bilang sama asistenku kalau dapet nomornya papa kasih tahu Caca ya gitu. Jadi begitu dapet aku langsung telepon. Senang banget kan, kayak udah berapa gila 7 tahun hilang kontak. Kedatangan Caca ke Panti Sosial Cipayung selain menjenguk tumpahkan rindunya pada sang ayah, Caca kabarnya hanya sempat memberi uang jajan Rp100.000. Tapi mengapa Caca tak langsung mengurus lalu membawa ayahnya pulang?
Atau tadi kasih duit mungkin buat beli makan atau ya. Kalau aku ya ketemu aja sama papa dan menunggu tante sih lagi tektokan nih gimana nih, apakah papa pulang sama aku atau sama tante gitu. Munculnya ayah Caca sebagai pengemis jelas membuat terkejut pihak keluarga. Lantas, benarkah peristiwa miris ini membuat pihak keluarga Caca malu? Masihkah sang ayah punya kesempatan untuk dirawat putrinya? Miris, kenapa miris tuh? Karena bukan buruk sih menurut aku, itu bukan hal yang kayak aduh prihatin, apa sih? Kalau menurut aku kalau ada orang yang beranggapan ini hal miris, dalam hidup orang yang ngomong itu juga banyak hal miris yang terjadi sama dia. Ini yang paling oke nih ke depannya menurut kebutuhan papa ya. Itu gimana nih, apakah tempat tinggal dengan Caca, dengan tante, dengan oma, terus ke depannya gimana pekerjaannya dia, aku jadi bisa lebih punya banyak andil lah gitu. Jadi aku sebenarnya pengen, cuman aku juga mau menghormati pihak keluarga papa gitu ya, karena yang mereka yang udah selama ini tahu banget day by day-nya gimana. Jadi aku mau nggak mau tetap harus ngobrol dengan mereka walaupun aku punya keinginan itu. When the pain cuts you deep, when the night. Hubungan orang tua ke anak itu kan tidak akan ada bekas orang tua. Kalau pacar bekas banyak, kalau orang tua itu satu darah. Jadi sampai kapanpun itu adalah orang tua yang harus kita jaga, kita harus kita kasihi. Ya saya salut sama Marsyanda. Ini luar biasa shocking news, mengejutkan dan juga sekaligus memprihatinkan. Apapun yang terjadi, salut buat Marsyanda yang memang mengakui sosok sang ayah yang ditemukan dalam kondisi memprihatinkan mengemis di jalan. Nah, pastinya ini semoga ada hikmahnya bagi Marsyanda dan juga keluarga dan mungkin juga buat kita semua ini, bahwa apapun yang terjadi, kita harus bisa mempererat hubungan kita dengan keluarga dan terutama ini untuk Marsyanda dan juga sang ayah. Oke, hai pemirsa, apa kabarnya Anda siang ini? Semoga saja dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Syama Bahrak akan mengupdate semua informasi selebriti terkini, terhangat dan juga terpercaya pastinya hanya di obrolan seputar selebriti obsesi. Nah, selanjutnya ada Jessica Iskandar yang seru banget diajak jalan anak olahraga dan juga penampilan keren Sheila on Seven saat konser di Malaysia. Sesaat lagi, tetaplah di Obsesi. Aku